Saya mematahkan banyak stigma bahwa YouTube itu harus bagus, Kak. Kameranya harus bagus, kemudian, kontennya harus terkonsep, editing-nya juga harus, terlalu wow. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu mana be aku, Dadi Wahyujang. Ya apa kabar? Wis siap? Kudu siap. Hari ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya mendapatkan 100.000 viewer di YouTube dalam waktu 1 bulan. Wow, serem ya. Judulnya serem sekali. Jadi begini, saya sekitaran tahun 2020 itu membuat sebuah konten untuk diri saya sendiri. Namanya provokatif. Itu kontennya adalah di sini di Dadi Wahyujang Utero. Nah, kemudian saya ingin mencoba mengikuti apa yang sudah berjalan di YouTube. Saya nggak punya skema apapun gitu. Yang penting ketika masa pandemi ada sesuatu yang saya kerjakan, yaitu berkarya. Dan alhamdulillah hari ini sudah sekitaran 1 tahun lebih dan sekitaran 170 konten yang saya bikin gitu. Dan kurang lebih sekitaran 1 tahun ya. Dan alhamdulillah memang sudah termonetize, subscribe-nya udah lebih dari 1.000, penontonnya udah lebih dari 4.000 jam. Nah, kemudian saya nggak akan cukup puas ketika saya mempunyai satu channel akun yaitu Dadi Wahyujang, karena itu memang adalah tentang personal branding saya. Apa yang ada di kepala saya akan coba tuangkan di dalam sebuah YouTube ini. Tapi kemudian saya juga harus punya dong untuk bisnis saya yaitu Utero Indonesia yang di sana berisi tentang portofolio, sebuah cerita-cerita tentang teman-teman UMKM ataupun sebuah tutorial-tutorial lain tentang hubungan di bidang advertising, di bidang marketing, di bidang branding ataupun di bidang selling gitu. Nah, Utero berjalan juga, Utero Indonesia, tapi tidak semasif saya, tidak secepat saya yang sudah dapat 1.000 subscriber dan penonton gitu. Apakah saya kecewa? Enggak. Karena itu bukan serta-merta tujuan kami untuk termonetize gitu. Tapi eksistensi kita di dalam sebuah bisnis bahwa menggunakan platform YouTube itu harus dilakukan hari ini. Nah, kemudian saya juga punya namanya Sosiobo.com atau Sosiobo TV lah sebutannya. Di sana berisi kawan-kawan musisi, podcast-podcast musisi, kemudian banyak sih di sana tentang masalah musisi gitu, musik-musik dan segala macam. Ya sama, perjalanannya juga landai-landai saja gitu. Yang penting kita ada eksistensi di sana. Ya alhamdulillah kita punya ruang, kita punya tempat untuk mengapresiasi kawan-kawan dari teman-teman musisi. Nah, kemudian saya juga rasanya mendorong istri saya untuk punya YouTube channel namanya Dinar Rahadian gitu. Wah, Dinar Rahadian. Itu bercerita tentang ibu-ibu aja, ibu-ibu gitu, mau bikin mendol, mau apa dan segala macam. Ya, saya support untuk mendorong Dinar. Dan harapan saya sih sebenarnya untuk support dia karena dia suka menggambar wajah yaitu make up, harusnya memang make up. Tapi sementara istri saya masih suka dengan apa yang mau dibikin, ya udah bikin aja gitu. Mau bercerita tentang anaknya, bikin sesuatu sama anaknya ya. So, fine, hari ini tuh tetap berjalan, tapi tidak punya jadwal yang istimewa. Kemudian saya juga punya satu anak lagi, Vale namanya, anak pertama saya juga punya konten mulai kecil yang sebenarnya adalah dokumentasi saya, perkembangan dia mulai dari kecil sampai hari ini, sampai nanti dewasa, sampai dia juga sudah benar-benar mandiri sendiri atau dewasa dan tua gitu. Harapannya adalah saya membikinkan akun itu untuk sesuatu pendokumentasian anak saya. Nah, yang dua anak saya, yang kedua Faro gitu. Nah, ini yang menarik gitu. Terlepas bahwa dia adalah anak laki-laki saya yang pertama dan anak saya perempuan, laki-laki dan perempuan, Faro ini sedikit rada agresif ya. Mungkin ya karena dia turunan saya kali ya, dia agresif. Lah, ini baru saja saya bikin itu sekitaran kapan ya? 2020 sih gitu. Nah, ini saya bikin sekitaran 20 Mei 2020 dan dia videonya juga masih sekitaran 10 video gitu. 10 video pun itu yang bikin kawan-kawan dari Utero juga nggak begitu banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini konten yang teredit.
Yang sisanya tidak teredit, yang live dengan omnya langsung diupload saja gitu. Nah, ada satu hal yang ternyata banyak hal waktu itu saya pelajari. Bagaimana caranya membuat viewernya banyak, bagaimana caranya punya subscriber besar, bagaimana bisa langsung termonetize. Saya juga melihat dari YouTube-nya kawan-kawan yang beredar di YouTube, dan saya juga dapat masukan dari orang-orang senior yang sudah ada di YouTube gitu. Ternyata saya tidak mempunyai sebuah skema terbaik ya. Tidak ada yang masuk di kepala saya skema terbaik seperti yang disampaikan itu, selain satu skema, yaitu mencoba dan melakukan. Sama ketika saya ngomongin tema ide tanpa realisasi sama dengan sampah. Dan alhamdulillah satu konten anak saya, Faru, yang kontennya adalah memang gaming. Gaming itu sebenarnya adalah dia senang bermain-main ya, mau di game digital, gadget, ataupun game apapun juga, mau bikin mobil-mobilan, mau bikin bandengan dan segala macam. Dan satu kontennya dia yang bandengan itu hari ini tanggal 11 April itu sudah 104.000 ditonton. Dan saya merasa bahwa ini sudah terekomendasi sama YouTube. Ketika saya lihat di YouTube Studio itu, ini sudah terekomendasi oleh YouTube, dan penontonnya ternyata juga kalangannya banyak menyebar gitu, mulai anak-anak, dewasa, tua, itu ternyata bandengan itu banyak yang menonton. Dan alhamdulillahnya lagi Faru ini suka sekali dengan tradisi gitu, tari gitu ya, kemudian alat-alat tabuh, kemudian jaran kepang, bandengan, pecut, itu dia suka. Saya tidak mendorongnya, tapi dia sendiri merasa bahwa permainan bandengan, permainan zaman kuno, tradisional itu dia merasa punya insting gitu. Nah, ini yang saya perlu banyak pelajari, bahwa dia salah satu konten kreator yang saya pikir juga cukup agresif untuk ketika di dalam kamera. Saya ayahnya memang sedikit masih banyak mikir gitu ya, tapi dia tidak banyak mikir, kata-kata yang diucapkan juga tidak terkonsep, kemudian diarahkan juga tidak terlalu banyak. Semua lebih pure bahwa dia melakukan itu dengan flow saja, dengan biasa gitu. Ayo kita lestarikan budaya Indonesia, bro. Jangan gadget terus, guys. Dan saya memang harus belajar dengan Faru. Ketika dia melakukan sesuatu ini cukup liar, saya pikir ya. Anak-anak kali ya. Ya bapaknya dulu sih liar seperti itu kayaknya gitu. Nah, itu saya seperti melihat memori saya kembali lagi, bahwa andai kata waktu itu ada YouTube ya anak saya gitu, dan bapak saya hidup di dalam dunia area audiovisual seperti saya ini, saya pikir akan cukup menarik hari ini saya. Mungkin. Tapi saya bersyukur juga bahwa ternyata apa yang saya lakukan hari ini, saya mematahkan banyak stigma bahwa YouTube itu harus bagus, kameranya harus bagus, kemudian kontennya harus terkonsep, editingnya juga harus terlalu wow. Saya mematahkan itu dan dipatahkan oleh editor saya yang namanya Diki. Diki itu anak magang di sini gitu. Diki itu anak magang di sini dulu di Utero Indonesia. Kemudian setelah magang dia bekerja di Utero sebagai editor. Dan banyak hal yang sebenarnya saya pelajari tentang berbagai macam desain gitu. Yang dulu adalah saya melihatnya adalah desain art sama desain publikasi. Desain art ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa saya sampaikan tentang kebutuhan publikasi, yaitu memang lebih banyak kayak seniman ya, art gitu loh. Jadi sesuatu hal yang dituangkan itu harus artistik gitu, bisa menggambar dan segala macam. Tapi kalau publikasi itu bagaimana caranya 2 detik dilihat orang sudah bisa langsung nangkap gitu. Desain yang dibikin itu bisa harus terbaca mulai terstruktur seperti cerita gitu. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ada subjek, objek, predikat, keterangan gitu. Itu terstruktur secara publikasi gitu. Tapi ketika Diki membuat sebuah karya editing di dalam karyanya, bandengannya Faru gitu, font yang digunakan sebenarnya saya nggak suka gitu loh. Tapi ketika itu di covernya itu cukup menggelitik ya. Ini bisa dikatakan adalah 1 desain artistik, 2 desain publikasi, yang ketiga adalah desain clickbait gitu. Desainnya itu bisa katakan jelek ya. Kalau saya melihat bahwa desain itu jelek. Tapi saya dipatahkan oleh teori dia yang ternyata terbukti bahwa dengan cover dia, dengan tulisan dia yang judulnya Faru main bandengan
sampai kesurupan gitu. Ini sesuatu yang saya pikir pesannya ini di clickbait gitu. Ya sebenarnya dia tidak kesurupan sih gitu loh. Apakah ini pembohongan? Enggak. Ini upaya Diki membuat sebuah cover itu menarik. Dengan matanya gambar Faro itu gini ya. Kemudian matanya dikasih lampu, kemudian dikasih outline putih gitu. Kemudian desain ini bandingkan sama caplokannya di outline putih juga. Dan ini secara desain nggak proporsional banget gitu. Fontnya pun font apa ini kemarin katanya Diki, saya nggak kenal banget ini. Fontnya bold gitu memang iya. Gitu. Kemudian judulnya Awas Review Bandengan Paling Brutal 2021. Apakah ini pembohongan publik? Ya sedikit sih. Tapi upaya dia menggait sebuah viewer dilakukan. Nah, dilakukan sama dia dan hasilnya hari ini adalah 104.000 tayangan gitu loh. Ya, like-nya udah 522 gitu. Ya, ini satu hal yang cukup unik gitu. Bagaimana cara mendapatkan 104.000 jam tayang? Saya belajar banyak dengan Diki, editor saya, yang sebenarnya memang tidak banyak saya kritisi. Saya melepas dia, saya membebaskan dia melakukan sesuatu karyanya sendiri. Dia bikin covernya juga nggak jelas gitu. Kemudian dia editingnya itu ditambah-tambahin insetan-insetan gitu. Ada Deddy Corbuzier. Tidak jelas. Ada gambar bandengan, mau nyurutuk orang, wajahnya dirubah, dan segala macam. Mainan bantengan. Dan ada meme-meme yang kocak-kocak. Nggak tahu ya, ini era apa gitu. Saya pikir ini era yang cukup liar sekali untuk melakukan ekspresional seorang desainer atau editor gitu. Dan saya menyepakati itu. Hari ini teori saya dipatahkan oleh seorang Diki yang masih anak kemarin sore di dalam dunia desain. Tapi kawan-kawan semua yang menonton ini saya pikir harus banyak belajar dari Diki bahwa Diki adalah editor dari Utero Indonesia yang lebih cocok untuk kalangan anak-anak hari ini. Tapi istri saya ketika dia bikin konten yang terakhir itu juga sama. Aku mau diedit sama Diki gitu. Video call ya? Loh, aku udah kayak gini. Mau pingsan. Dan saya pikir Diki sudah punya fans yaitu klien ya. Anggap klien saya adalah kliennya Diki, istri saya juga kliennya Diki bahwa menghasilkan sebuah editing yang mampu meraih 100.000 subscriber sudah dilakukan oleh Diki. Jadi apa yang memang harusnya dilakukan orang-orang ketika mau mendapatkan 100.000 jam tayang? 1. Lakukan sekarang juga, jangan bertele-tele. Jangan bertanya, jangan melogikakan bahwa saya nggak punya kamera, nggak punya editor dan segala macam. Yang penting lakukan saja. Saya pun ini menunggu momen. Dan momen ini saya pikir ada sesuatu yang cukup kami tunggu-tunggu. Dan saya bahagia banget ini menjadi tabungannya Faro untuk dia menjadi konten kreator ke depan. Dan dia juga bisa saya anggap sebagai investasi calon penerus dari perjalanan bisnis Utero Indonesia ataupun dia punya bisnis sendiri. Yang kedua, cover se-clickbait mungkin atau sekeren mungkin cover. Kemudian judul se-oke mungkin membuat orang ingin mengklik gitu. 3 itu. Dan yang keempat, konsistensi harus dilakukan. Yang kelima, apakah kalian punya tim atau tidak? Saya pikir lakukan sekarang juga. Kembali ke pasal 1. Oke, terima kasih dari saya. Semoga kawan-kawan sukses untuk mengembangkan menjadi seorang konten kreator. Dan saya juga tidak banyak berharap tentang bagaimana YouTube ini akan termonetize. Tapi saya mengucapkan syukur alhamdulillah hari ini bahwa Faro, Wara Alvaro Gaming sudah mencapai tayangan 100.000. Tinggal menunggu subscribe-nya yang 1.000. Dan saya juga ucapkan terima kasih pada tim dari Utero Indonesia yang ternyata mampu membuat karya dari seseorang yang sebenarnya dianggap biasa saja. Tapi dia akan menjadi ujung tombak ke depan untuk Utero Indonesia, menjadi salah satu lokomotif dari sebuah pergerakan. Bagaimana meningkatkan tambahan viewer dari akun-akun yang kita bikin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadi Payujang. Siap.